juga memiliki Allah seperti Engkau. Saatnya Tuhan kami mau disegarkan, kami mau dikuatkan, kami mau diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Pakai hamba saat ini Tuhan. Layakkan hamba menghampiri Engkau Allah yang kudus untuk menyatakan kehendak-Mu, kebenaran-Mu bagi kami saat ini. Pemberitaan firman Tuhan saat ini Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu-lah kemuliaan hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Amin. Suka dan duka akan terus mengikuti perjalanan hidup kita. Tapi kita yakin Allah itu setia. Dia selalu hadir dan setia menyertai setiap langkah hidup kita. Dan apapun yang Allah izinkan terjadi atas kita, kita yakin, kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Kita akan langsung buka dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Saya ulang kembali. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Dengan hormat kita akan sama-sama baca ayat firman ini secara berlahan-lahan supaya kita boleh memahami ayat demi ayat, supaya kita boleh memahami maksud ayat ini. Walaupun mungkin ayat ini sudah sangat kita hafal. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Ini ayat ini biasa disebut adalah doa Bapa kami. Di ayat sebelumnya ya, judul perikopnya hal berdoa. Pada saat itu murid-murid Yesus meminta kepada Yesus supaya Yesus mengajarkan doa kepada mereka. Apakah memang murid Yesus pada saat itu tidak tahu berdoa? Sudah pasti mereka tahu. Tapi ternyata di dalam kita berdoa, doa bukan sekedar seperti mantra orang Kristen. Ya. Doa itu bukan sekedar sebagai sarana kita untuk memaksa kehendak kita atau memaksa Tuhan memberi apa yang kita inginkan. Doa
itu tidak pernah bisa dilepaskan dari hidup kita. Bahkan doa dikatakan ada sebagai apa? Napas orang percaya. Namanya juga napas. Berarti kalau tidak bernapas berarti mati. Dengan kata lain, kalau tidak berdoa berarti bisa mati secara rohani. Terputus hubungan kita dengan Allah. Sebab doa merupakan sarana kita untuk berhubungan dengan Allah. Jadi doa bukan sekedar hanya sederet permohonan-permohonan kita. Laporan kehidupan kita. Doa bukan sekedar itu. Seringkali orang mengambil niat berdoa kalau sudah dalam keadaan dalam keadaan kepepet. Biasanya orang akan mengambil tindakan doa sebagai tindakan terakhir. Ketika semua cara, ketika semua usaha sudah mentok. Tapi bagi kita, doa tidak sekedar itu. Ya. Jadi doa bukan sarana untuk memaksa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi doa merupakan sarana kita ya berkomunikasi, berbicara kepada Allah tentang apa yang kita alami, baik hal buruk maupun hal yang baik. Ya, berbicara tentang semua kehidupan kita. Jadi bukan sekedar laporan tentang kebutuhan ya. Ya. Ternyata ketika kita berdoa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam doa kita itu. Bukan kata-kata yang kita perhatikan. Tapi sesuai dengan petunjuk ya firman Tuhan ini. Ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Kita luar biasa loh. Hubungan kita dengan Allah kita tuh begitu dekat. Kita menganggap, mengumpamakan Allah kita itu sebagai Bapa. Jadi hubungan kita dengan Allah itu tanpa jarak. Kita mengumpamakan Dia, menganggap Dia sebagai Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Berarti betapa kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Ketika kita berdoa juga, kita tidak perlu pakai perantara. Itulah enaknya kita. Allah kita itu dapat ditemui di mana saja, kapan saja. Sebab Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah kita itu maha hadir. Jadi kapan saja, di mana saja kita dapat berbicara dengan Dia. Tidak usah harus pakai perantara. Karena Yesus sudah menjadi imam besar, menjadi perantara bagi kita. Ya. Jadi luar biasanya kita ya memiliki Allah yang begitu dekat. Kita bahwa Allah itu bagi kita sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Ternyata di dalam kita berdoa, jangan langsung to the point tentang laporan kebutuhan kita. Walaupun hal itu perlu kita utarakan. Tetapi yang terutama, kita adakan dulu pujian penyembahan kepada Allah. Sebelum kita masuk di dalam permohonan kita. Terlebih kita akan melakukan pujian dulu kepada Allah. Dikuduskanlah namamu. Selanjutnya ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu. Seperti saya katakan tadi, bahwa doa bukan sarana untuk memaksa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, melainkan jadilah kehendakmu. Jadi ketika kita berdoa, jangan pernah memaksakan keinginan kita. Jangan pernah kesannya kita yang mengatur Tuhan untuk menuruti semua keinginan kita, semua permohonan kita. Sebab apa? Sebab Allah terlalu tahu dan mengerti apa yang terbaik bagi kita. Apa yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi Allah. Selanjutnya atau sebaliknya, apa yang terbaik menurut Allah itulah juga yang terbaik bagi kita. Jadi jangan terlalu memaksakan keinginan kita. Sebab Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Sesuai firman Tuhan dalam Filipi pasal 14 ayat 4, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi seluruh keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan berjanji bahwa Ia akan mencukupkan semua kebutuhan kita, tapi tidak dengan keinginan kita. Karena Tuhan terlalu tahu manusia ini tidak ada yang pernah puas. Ya, manusia ini tidak pernah puas. Mungkin pernah orang berdoa ya, ketika dia belum memiliki motor, dia berdoa, Tuhan berilah aku motor, supaya aku kemana-mana jangan berjalan kaki. Nah, lalu akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Ketika Tuhan sudah mengabulkan dia, sehingga dia memiliki motor, apa sudah berhenti permintaannya? Tidak. Mungkin dia berdoa lagi, Tuhan, sekarang kan musim hujan Tuhan. Tuhan, aku pengen mobil Tuhan. Supaya aku kalau kemana-mana tidak kehujanan, tidak basah Tuhan. Ya, mungkin Tuhan kabulkan kembali permintaannya. Setelah Tuhan mengabulkan permintaannya, apa berhenti sampai di situ? Tidak. Manusia itu tidak pernah puas. Itu sebabnya Tuhan berjanji, aku akan memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Keinginan dan kebutuhan itu sangat berbeda. Karena keinginan itu tidak pernah terbatas, tapi kebutuhan itu terbatas. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tapi kalau keinginan itu tidak terbatas, itu sebabnya sekali lagi Allah berjanji Dia hanya memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Selanjutnya ayat yang ke-10 tadi. Jadi kalau kita berdoa, kita akan selalu katakan kepada Tuhan, menurut kehendak dan rencanamu, jadilah atas hidupku. Karena sekali lagi kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kedaulatan Allah mutlak terjadi atas kita. Bukan kita yang mengatur Allah, tetapi Allah lah yang mengatur hidup kita. Selanjutnya di ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya berarti tidak kurang, tapi juga tidak lebih. Pada hari ini, kita garis bawahi pada hari ini. Jadi jangan sampai berikanlah kami pada hari ini, besok juga makanan kami yang secukupnya, tidak. Karena kata firman Tuhan, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Karena besok memiliki kesusahannya tersendiri.
sendiri. Tapi kita yakin dan percaya kalau Allah memelihara kita kemarin, hari ini kita yakin Allah yang sama pasti memelihara hidup kita akan esok hari. Itu sebabnya kata firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Jadi jelas firman Tuhan katakan hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu juga mengajarkan supaya kita jangan serakah. Kan secukupnya. Secukupnya tadi seperti saya katakan tidak kurang, tapi juga tidak berlebih, cukup. Ya. Jadi dengan kata lain, kata cukup ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan akan hari esok. Karena seperti saya katakan tadi, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Kita tidak perlu menanggung beban kemarin. Sebaliknya juga kita tidak perlu mengkhawatirkan hari esok. Jadi lebih baik jalani hari demi hari. Jalani hari demi hari. Ya kan? Hari demi hari dengan berkat perlindungan Tuhan. Hari demi hari berkat penyertaan Tuhan. Tidak usah kita pikirkan akan apa yang terjadi besok. Itu urusannya Tuhan. Ya, itu urusannya Tuhan. Yang lebih baik kita jalani hari demi hari. Berjalan bersama dengan Yesus. Yang setiap hari menyertai perjalanan hidup kita. Yang sudah lalu biarkan berlalu. Masa lalu nggak usah menjadi beban bagi kita. Ambil saja pelajaran dari masa lalu kita. Karena setiap orang pasti memiliki masa lalu. Tapi tidak usah masa lalu itu membebani kita, menghalangi langkah kita. Sebaliknya, apa yang di hadapan kita ini tidak usah kita khawatirkan. Karena kita ini manusia yang terbatas juga. Terbatas mengetahui apa yang terjadi di depan. Dan kita pun tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Yang kita yakinkan setiap hari, bahwa pastikan kita setiap hari berjalan dan hidup bersama dengan Yesus. Itu saja. Supaya ketika kita menjalani hari demi hari itu, kita tetap mampu bertahan, tetap bersukacita, tetap menaruh pengharapan kepada Allah. Itu saja. Supaya hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang penuh dengan sukacita. Karena ada Yesus. Yesus bersama dengan kita. Parakletosnya menyertai kita. Parakletos yang memimpin hidup kita. Itu saja. Karena sekali lagi kita nggak boleh sok tahu dengan hidup ini. Apa yang akan terjadi hanya kata Origenes. Hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya kita nggak sok tahu. Tapi sebaliknya kita menyerahkan hidup kita. Tubuh jiwa roh kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia memiliki hidup kita. Dan saya yakin karena kita ini milik Tuhan. Kita kepunyaan Allah. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dia pasti memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Dia pasti. Apapun yang Dia izinkan terjadi atas kita, yakinkanlah diri kita bahwa itu bukan membuat kita jatuh. Seberat apapun pergumulan hidup kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, kita yakinkan diri kita bahwa itu Allah izinkan demi kebaikan kita. Tidak membuat kita jatuh sampai tergeletak. Tidak untuk mencelakakan kita. Sebab pada intinya Allah mengasihi kita. Selanjutnya di ayat yang ke-12.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ini lebih lanjut, lebih dijelaskan di ayat 14, pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ternyata supaya doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan, doa kita itu didengar, doa kita itu mendapat jawaban, ternyata kita juga perlu meminta pengampunan. Sekaligus kita juga mengampuni orang lain. Ini bukan perkara yang gampang. Jujur, mengampuni hanya mudah diucapkan daripada dilakukan. Iya kan? Hanya mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi hal itu diperhadapkan dengan kita. Tetapi tidak ada satu pembelaan bagi kita. Tidak ada satu alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang lain. Karena Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Memberi contoh bagi kita. Dan oleh kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita, itu yang akan memampukan kita. Apa sebab kita harus mengampuni? Karena Yesus terlebih mengampuni kita. Dengan kata lain, kita boleh tidak mengampuni orang lain. Boleh kok. Kita boleh tidak mengampuni orang lain. Sekali lagi, kita boleh tidak mengampuni orang lain. Asal Tuhan sudah berhenti mengampuni kita. Tetapi selama Allah masih mengampuni kita, itu berarti kita juga harus mengampuni orang lain. Walaupun sulit, tapi kita meminta Roh Kudus yang akan memampukan kita. Apa sebab kita harus mengampuni? Sesuai dalam Yesaya 59. Ya. Ternyata kalau kita menyimpan dosa dalam hidup kita, itu yang akan menghalangi doa kita dijawab. Itu menjadi penghalang bagi kita. Ya, Yesaya 59. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Berarti dosa yang belum diampuni, dosa yang belum diakui dan diampuni, dapat menjadi penghalang doa kita dijawab. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami tadi, di dalam Matius tadi, kita harus mengampuni orang lain. Karena Yesus terlebih mengampuni kita, sehingga doa kita tidak lagi terhambat, terhalang karena dosa kita. Selanjutnya ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pada dasarnya Allah tidak pernah mencobai kita. Tapi yang benar adalah Allah mengizinkan. Ya. Membawa dan mengizinkan itu kata yang berbeda. Jadi sebenarnya Allah tidak pernah mencobai kita. Tetapi Allah mengizinkan pencobaan itu. Sama seperti Ayub. Ya. Pencobaan yang dialami Ayub, penderitaan yang dialami oleh Ayub bukanlah berasal dari Allah. Tapi Allah
izinkan itu terjadi. Jadi Allah sekali-kali tidak pernah mencobai kita, tetapi diizinkan. Ya. Dan sekali lagi yang ke-13 tadi, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kuasa dan kemuliaan itu hanya haknya Allah. Jadi kita nggak boleh mengambil kemuliaan Allah. Bagaimana sih cara mengambil kemuliaan Allah? Ya, mengganti posisi Allah. Menjadikan kita yang paling utama. Menjadikan kita menjadi figur yang paling utama. Ya, mengambil alih posisi Allah dalam hidup kita. Kita yang prioritas. Lalu Yesus sebagai pelengkap hidup. Ya. Jadi kerajaan, kuasa dan kemuliaan hanya baginya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya hanya Allah yang layak dipuji. Hanya Allah saja yang layak ditinggikan. Jadi kita nggak boleh terlalu menyanjung manusia. Jangan dibalik. Jangan sampai seseorang karena keberadaannya kita menuhankan dia. Menuhankan manusia lalu memanusiakan Tuhan. Dibalik. Karena keberadaannya kita begitu menyanjung dia. Sampai salah pun kita anggap dia benar karena keberadaannya. Kan bisa jadi seperti itu. Ya, karena keberadaannya, karena jabatannya, karena duitnya. Kita terlalu menyanjung dia. Sehingga dia salah pun kita nggak berani tegur. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Sebab yang layak menerima kuasa dan kemuliaan hanya bagi Allah. Itu sebabnya Allah menciptakan kita. Dengan tujuan supaya melalui kita memuliakan Allah. Dan kata yang terakhir diakhiri dengan kata amin. Apa sih arti amin? Selalu kita ucapkan. Tahu nggak arti amin? Amin itu berarti pasti, tentu. Itu satu keyakinan. Keyakinan bahwa apa yang kita doakan tadi yakin didengar dan dijawab. Jadi kalau kita setiap berdoa harus yakin. Jangan ragu-ragu. Dijawab enggak. Dijawab enggak. Dijawab enggak. Enggak seperti itu. Setiap kita doa, apapun permohonan kita, doa kita harus kita yakini bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Ya dan pasti. Ya dan pasti itu apa? Yakin didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tapi dengan catatan tadi ya, doa kita itu harus sesuai dengan kehendaknya. Doa kita itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Pastikan itu dulu. Kita pastikan bahwa doa kita itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebutuhannya. Maka kita yakini doa kita itu didengar dan dijawab Tuhan. Kalau kita ragu-ragu dalam berdoa, percuma kalau kita berdoanya itu ragu-ragu. Karena dalam Yakobus dikatakan, orang yang ragu itu seperti apa? Kita lihat ayatnya Yakobus pasal yang pertama, bahwa kalau kita berdoa itu ragu-ragu, justru kita tidak mendapat apa-apa. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6, 6, 7, 8, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang
sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat yang ketujuh saya baca ulang. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi percuma kita berdoa kalau tidak yakin, ragu-ragu. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah mendapat jawaban doa kita. Namanya juga ragu, bimbang, tidak yakin dengan apa yang didoakan. Jadi pastikan kalau kita berdoa itu harus benar-benar kita yakini. Dengan catatan tadi bahwa doa kita itu tadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita yakini, kita katakan amin bahwa itu terjadi, terbukti, terlaksana, terwujud, tercapai dalam hidup kita. Jangan pernah sepele dengan doa. Doa ini kalau benar-benar diyakini, luar biasa kuasanya. Di dalam berdoa itu gak harus panjang-panjang. Mungkin jemaat Tuhan berpikir, apakah harus berdoa itu harus diatur bahasanya? Harus teratur kata demi kata? Haruskah demikian berdoa? Tidak. Berdoa itu kita berdoa kata firman Tuhan tuh harus seperti anak kecil yang polos. Ya kan? Tidak harus teratur katanya. Gimana saya ini kalau berdoa gemetaran? Saya ini berdoa gak pintar. Berdoa itu gak harus pintar. Namanya juga berbicara kepada Tuhan. Berbicaralah apa adanya. Mungkin kalau memang memimpin doa di dalam gereja itu bisa karena biasa. Kalau enggak biasa memang bisa gemetaran juga kan. Tapi kalau kita membiasakan diri pasti bisa karena biasa. Cuman saya mau katakan di dalam kita berdoa itu perlu motivasi juga iya. Niat kita iya. Jadi Tuhan lebih memperhatikan bukan kata-kata yang kita ucapkan. Tapi lebih yang Tuhan perhatikan adalah hati kita, niat kita. Jadi nggak usah takut berdoa, di mana saja, kapan saja. Dan doa itu masih relevan sampai sekarang. Kuasanya masih terbukti sampai sekarang. Begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang ditolong Tuhan melalui doa. Kita lihat, kita baca riwayat Hana ketika dia begitu merindukan seorang anak. Dia berdoa bahkan tidak terdengar doanya. Dia hanya mulutnya dikatakan apa? Cuman komat kami, nyaris tak terdengar suaranya. Padahal dia sedang berdoa. Hana berdoa hampir tidak terdengar suaranya. Hal itu diungkapkan oleh Imam Eli. Bahkan Imam Eli menganggap dia sedang mabuk. Dia hanya komat kami dan menangis, dikatakan dalam firman Tuhan. Tapi luar biasa dia mengalami pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Walaupun dia dikatakan dalam Alkitab seorang yang mandul. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan memberi seorang anak yang diberi nama Samuel. Anak yang diminta dari Tuhan. Siapa lagi contohnya? Misalnya Raja Hizkia. Walaupun sudah divonis bahwa dia akan meninggal. Bahkan Nabi mengingatkan dia supaya dia menyampaikan pesan terakhirnya. Tetapi pada saat itu Raja Hizkia berdoa dan menangis. Dia juga mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menambahkan usia 15 tahun bagi Raja Hizkia. Siapa lagi yang mengalami pertolongan Tuhan melalui doa? Jadi jangan sepele dengan kata doa. Walaupun kita nggak pintar doa, ungkapkan saja, bicarakan saja kepada Tuhan tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita alami. Maka Tuhan akan memberi jalan keluar bagi kita.
masih terbukti, teruji dalam hidup kita. Mujizat itu sampai hari ini masih berlangsung. Bukan orang-orang dalam Alkitab saja yang boleh mengalami. Hari ini kita pun boleh mengalami pertolongan Tuhan kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa. Misalnya lagi Raja Yosafat, ketika penduduknya yang dia pimpin akan diserang, dia berdoa, dia berpuasa, akhirnya ada pertolongan Tuhan memberi kemenangan bagi mereka. Kemudian siapa lagi? Paulus dan Silas, ketika mereka di penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan menyanyi. Terjadi mujizat, pintu penjara tiba-tiba terbuka. Sehingga kepala penjara pada saat itu ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kepala penjara mengira mereka sudah kabur. Luar biasa enggak? Jadi kuasa doa itu enggak boleh disepelekan. Ada kuasa di dalam doa. Kalau kita sungguh-sungguh. Hari ini saya tidak tahu pergumulan jemaat apa. Saya tidak tahu pergumulan jemaat. Karena setiap orang pasti punya pergumulan. Itu tandanya masih hidup. Pasti punya pergumulan. Walaupun satu sama lain berbeda. Tapi saya mau katakan, sebagaimana ya tokoh-tokoh Alkitab mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Hari ini kuasa yang sama. Sebab Yesus tidak berubah. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan, kita juga boleh mengalami pertolongan Tuhan. Utarakan saja kepada Tuhan. Dengan bahasa kita sendiri. Dia Allah Maha mengerti. Allah memahami. Ya, walaupun seperti saya katakan bahasa kita tidak sempurna dalam berdoa. Tetapi Allah itu Maha mengerti dan memahami. Sampai hati kita yang paling dalam pun Dia mengetahui. Jadi gak usah takut berdoa walaupun tidak sempurna. Sebab Allah jauh lebih tahu cara yang terbaik, waktu yang terbaik menolong hidup kita. Jadi kalau mau mengalami pertolongan Tuhan, jangan sampai puasa doa. Lebih baik puasa dan doa. Jangan puasa doa. Puasa dan doa. Ya. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Tapi yang jelas, di dalam doa kita itu tadi pertama, ya harus ada dulu pujian dan penyembahan. Jangan to the point langsung laporan permintaan. Itu tadi loh. Kemudian kita utarakan permohonan kita. Kemudian kita minta pengampunan kepada Tuhan. Dan terakhir tadi, yakini bahwa apa yang kita doakan didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus. Baik, sehingga biarlah kita sama-sama mengalami pertolongan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita berani berkata, Yesus itu baik. Karena memang terbukti dalam hidup kita. Bukan kata orang Tuhan itu baik. Tapi memang benar kita alami sendiri. Di dalam jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Setelah kita menaikkan pujian ini, saya serahkan kepada hamba Tuhan Golprit untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Sekaligus kita mengakhiri ibadah kita. Saat mata dipejamkan, bagi yang belum tahu lagu ini diikutin pelan-pelan. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Saat mata dipejamkan, saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa,
hidup.